Bonjour à tous, je suis Indah Putrinata. Aujourd'hui, Je on va vais présenter mon diaporama, c'est la sémiotique. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va discuter? Alors, aujourd'hui, on va discuter le premier, la définition de la sémiotique et le champ de la sémiotique, yaitu ada definisi dari semiotika dan ruang lingkup serta bidang-bidang dari semiotika. Je vais commencer. Le premier, c'est la définition de la sémiotique. Apa sih semiotik itu? Nah, semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda atau sign yang berfungsi sebagai tanda itu adalah memproduksi makna. Tanda itu adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati disebut juga sebagai tanda. Jadi, semiotika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, yang dimana tanda-tanda tersebut itu menyampaikan suatu informasi yang bersifatnya itu informatif. Nah, cabang ilmu ini, cabang semiotika ini semuanya berkembang dalam bidang bahasa, kemudian dikembangkan lagi di dalam bidang-bidang seni, seni rupa atau desain serta komunikasi visual. Nah, ada juga ahli yang berpendapat bahwa kehidupan kita ini sebagai manusia dipenuhilah dengan tanda-tanda seperti komunikasi, struktur bangunan, film, dan sebagainya. Terdapatlah di dalam situ tanda-tanda. Jadi ada ahli filsafat Amerika yang bernama Charles Sanders Peirce yang menegaskan bahwa kita pun berpikir dengan adanya tanda. Saya ambil contoh. Contoh semiotika dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita sebagai manusia, yaitu seperti rambu-rambu lalu lintas. Bisa itu lampu merah, tanda-tanda yang di pinggir jalan seperti dilarang parkir, dilarang stop. Dan dari rambu-rambu itu kita kan tahu jadi apa artinya lampu. Misalnya lampu merah itu ditandakan sebagai dilarang, lampu merah itu artinya berhenti. Lampu kuning diartikan sebagai berhati-hati, lampu hijau itu dikatakan sebagai tanda untuk jalan, serta rambu-rambu lalu lintas yang di pinggir jalan itu kita tahu artinya. Nah, tanda-tanda itu kan bersifat informatif, kita tahu apalah maksud dari tanda-tanda itu. Itulah disebut dengan semiotika sebagai contohnya. Lalu kita masuk yang kedua, le champ de la semiotique, yaitu ruang lingkup atau bidang-bidang semiotika. Jadi, ruang lingkup semiotika itu ada 3. Yang pertama kita membahas dulu tentang la semiotique comme d'étude de style. Jadi semiotik itu membagi aspek tanda menjadi petanda atau signifié dan penanda signifié. Dengan pemahaman penanda sebagai bentuk formal yang menandai petanda dipahami dengan sebagai sesuatu yang ditandai oleh penanda. Agak ribet sih, tapi semoga bisa memahaminya ya. Jadi saya akan jelaskan dikit. Jadi ilmu tanda itu dimaksud seperti kayak saya yang jelasin tadi. Kalau merah itu, kita ambil contoh, kalau merah itu selalu identik dengan tandanya bahaya atau lampu merah ditandanya dengan stop. Nah, kalau lampu hijau atau warna hijau itu identik dengan kita mengetahuinya dengan tanda alam atau suasana yang aman, damai, dan tenang. Itulah dari contoh semiotik, ruang lingkup la semiotique comme d'étude de signe, tentang tanda. Yang kedua itu adalah semiotique comme d'étude de la communication. Jadi bahasa itu merupakan sebuah konversasi atau upaya pengawetan secara teratur yang terkuat terhadap kebudayaan manusia. Bahasa sendiri adalah sistem tanda. Makna yang terkandung di balik kata, frase, maupun kalimat pada karya sastra menghadirkan pemahaman bahwasannya apa yang hadir merupakan tanda yang dimiliki oleh petanda. Nah, kalau semiotika sebagai ilmu komunikasi itu adalah bahasa. Bahasa sendiri itu adalah bagian dari kajian semiotik. Setiap kata dalam bahasa merupakan penanda dari rujukan dalam realitas atau makna di dalam sistem linguistik. Bahasa yang digunakan juga secara alamiah yang dipenuhi dengan tanda, penanda, ataupun petanda. Lanjut yang ketiga yaitu ruang lingkup semiotika, la semiotique comme d'étude de littérature. Semiotika sebagai kajian dalam sastra. Semiotika membawa pula
sastra sebagai ruang lingkup dunia kajiannya, sebagai tanda yang melekat di banyak tempat, salah satunya pada dunia sastra menghadirkan semiotika sastra sebagai pintu masuknya memahami makna tanda yang berada di balik karya sastra tersebut. Contohnya yaitu ada denotatum yang artinya mengarah pada denotasi, sebuah petunjukan mengenai makna pada kelugasan atau dasar konvensi yang bersifat objektif dalam karya sastra sebuah kata-kata kemungkinan dan fiksional sebagai dunia dengan pandangan bahwa segala sesuatu mempunyai kemungkinan untuk menjadi tanda bersifat konkret ataupun abstrak. Lalu genre sastra, prosa maupun puisi dan drama serta teater dikatakan juga memiliki sistem dengan konvensi sehingga terbangun makna. Seperti halnya pada genre puisi, satuan-satuan pada tanda berupa kosakata, bahasa, baik itu merupakan personifikasi, simile, metafora maupun metonimi. Atas dasar konvensi, sastra yang berlaku dan konvensi bahasa dapat menciptakan makna untuk memahami tafsirannya. Alors, ensuite, la dernière, c'est la conclusion. Jadi semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda atau sinyal yang berfungsinya tanda dan yang memproduksi makna. Semiotika ini merupakan salah satu metode penelitian komunikasi yang dapat diinterpretatif dalam menganalisis teks dan keberhasilan maupun kegagalan sebagai sebuah metode bersandar pada seberapa baik peneliti maupun yang mampu mengartikulasi kasus yang mereka kaji. Beberapa ahli ada yang memberikan perbedaannya yang kuat antara tanda dan simbol. Tanda dalam realitasnya memiliki referensi yang jelas terhadap sesuatu, sedangkan simbol itu tidak. Terus ada dua aliran besar semiotik, yaitu aliran pertama itu dominannya di Eropa berdasarkan karya ahli linguistik Prancis yaitu Ferdinand de Saussure. Aliran ini mempelajari peran simbol dan tanda dalam kehidupan sosial. Serta aliran kedua yaitu dominan di Amerika Utara berdasarkan karya Charles Sanders Peirce. Aliran ini mempelajari doktrin formal mengenai tanda maupun simbol. Alors, c'est tout de moi. Merci beaucoup pour attention. Au revoir.